Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukmin Ridwan Simamora, NIM 2014 020010, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Bahasa Arab di UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba mempresentasikan metode penelitian dalam pendidikan bahasa Arab dengan dosen pengampu Ustadz Satria Dinata, dan ini merupakan sebagai ujian tengah semester. Baik, yang pertama kita menuju ke pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari penelitian itu sendiri adalah kegiatan mengumpulkan, pengelolaan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Nah, penelitian itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan di lapangan yang tujuannya yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Apa aja yang kita kerjakan di lapangan yaitu mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta penyajian data secara sistematis. Kemudian dalam penelitian itu ada latar belakang. Nah, dalam latar belakang ini nanti akan dibagi menjadi yaitu landasan filosofis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Nah, apa sih latar belakang itu? Latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik untuk diteliti. Nah, bagian latar belakang ini nanti akan disajikan informasi-informasi yang tersusun secara sistematis tentang problem-problem yang akan kita teliti. Yang mestinya di situ sudah tertera ada masalah. Masalah itu adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya atau harapan kita dengan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Artinya apa? Kesenjangan di sini adalah yang seharusnya kita tahu bahwa sekolah ini sudah menggunakan bahasa Arab. Namun faktanya di lapangan adalah tidak menggunakan bahasa Arab, malahan menggunakan bahasa Inggris. Disebabkan kenapa? Karena sekolah yang dimaksud itu adalah sekolah pesantren. Landasan filosofis. Apa sih landasan filosofis itu? Landasan filosofis adalah merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok. Nah, dalam landasan filosofis ini itu mencakup 3 landasan. Yang pertama itu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi itu adalah hakikat suatu yang ada atau wujud dan berdasarkan pada logika. Apa yang kita tulis di ontologi nanti itu hakikat dari penelitian kita. Apa sih hakikatnya? Bagaimana sih pada dasarnya? Kemudian epistemologi. Epistemologi itu adalah bisa dikatakan asal muasal, sumber, metode, struktur, dan validitas atau kebenaran pengetahuan. Kemudian epistemologi ini berkaitan dengan ontologi. Kemudian yang ketiga aksiologi. Aksiologi itu bisa diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang akan kita teliti. Itu apa sih kegunaan nanti ketika kita meneliti ini? Apa manfaat dan nilainya kepada peserta didik kita?
Kemudian yang selanjutnya landasan teoritis. Landasan teoritis adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel yang dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam landasan teoritis ini kita menuliskan di sana landasan-landasan teori-teori mengenai penelitian yang kita lakukan. Bagaimana pandangan-pandangan para pakar-pakar terdahulu mengenai apa yang akan kita angkat itu gitu. Kemudian landasan faktual. Landasan atau asumsi yang berasal dari berbagai cabang ilmu mengenai praktik atau studi pendidikan. Dengan kata lain, landasan faktual ini berarti penelitian keilmuan tentang pendidikan itu sendiri. Artinya apa? Di dalam landasan faktual ini, di sini kita akan menuliskan fakta-fakta umum mengenai penelitian-penelitian yang akan kita lakukan. Nah, dalam landasan faktual ini nanti kita akan melakukan suatu penelitian, baik itu terhadap jurnal-jurnal atau informasi-informasi yang ada, ataupun kita bisa secara langsung pergi ke lokasi atau objek yang akan kita buat. Nah, di dalam landasan faktual ini, untuk mendapatkan landasan faktual, kita bisa melakukan metode seperti studi pendahuluan. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam studi pendahuluan. Yang pertama itu paper, yang kedua version, yang ketiga place. Nah, kemudian di bagian selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang disebabkan masalah yang terlalu luas dan lebar yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak fokus. Artinya apa? Batasan masalah dalam penelitian itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena batasan masalah ini yang akan nanti membatasi sampai sejauh mana kita akan meneliti. Nah, dengan adanya batasan masalah ini, maka penelitian yang akan kita lakukan itu bisa secara rinci, tidak meluas kemana-mana. Dia hanya ada batas tertentu yang sampai disitulah kita menuliskan atau meneliti tentang apa yang akan kita teliti. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pengarah tujuan dari sebuah tulisan ilmiah agar fokus terhadap pembahasan yang kita lakukan, atau solusi untuk memudahkan penulis dalam memudahkan penelitian karena fokus penelitian yang sudah dipersempit. Nah, dalam rumusan masalah ini itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah kita. Kenapa? Karena kita sudah membatasi apa yang akan kita buat nanti di dalam skripsi kita. Di sini sudah tertera sampai di mana kita meneliti. Nah, rumusan suatu masalah ini digunakan untuk menghindari adanya fokus penelitian yang bisa melebar dan tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan. Nah, di dalam rumusan masalah akan kita uraikan apa yang kita tulis di dalam rumusan masalah tersebut. Kemudian tujuan penelitian. Tidak kalah pentingnya itu tujuan penelitian. Untuk apa penelitian itu kita lakukan? Tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pernyataan mengapa ingin melakukan riset atau apa yang ingin didapat. Itu dalam tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan serangkaian pernyataan mengapa kita ingin
meneliti tentang sesuatu hal tersebut. Nah, apa tujuannya? Untuk apa kita meneliti ini? Kemudian yang selanjutnya yaitu kajian pustaka, atau bisa disebut dengan dirasah sabiqah. Yaitu kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Nah, dirasah sabiqah ini atau kajian pustaka ini adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum penelitian kita. Nah, di sini kita harus mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara penelitian kita dan penelitian orang tersebut. Mungkin sampai di sini presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.